kita bertemu di safari rohani kecil yang penuh dengan petualangan iman dan cerita inspiratif, khususnya untuk adik-adik yang cerdas dan bersemangat. Kakak Cia akan menemani adik-adik untuk menjelajahi kisah-kisah yang luar biasa. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Di kota Ur-Kasdim, Abram tinggal bersama istrinya Sarai dan keluarganya. Pada suatu hari, Allah memanggil Abram. Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku mendengar dan menaati perintah-Mu ya Tuhan. Abram, kemana kita akan pergi? Kita akan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Percayalah Sarai, Tuhan akan memberkati kita. Maka Abram, Sarai, dan Lot keponakannya serta semua harta benda mereka meninggalkan Ur dan pergi menuju tanah Kanaan. Setelah tiba di tanah Kanaan, Allah menampakkan diri kepada Abram dan berjanji bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Abram mendirikan mezbah di situ sebagai tanda peribadatan kepada Allah. Inilah tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Aku akan selalu memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Meskipun Abram dan Sarai sudah tua dan belum memiliki anak, Allah menjanjikan kepada Abram bahwa ia akan memiliki keturunan. Pada suatu malam, Allah membawa Abram keluar. Pandanglah ke langit Abram, dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Aku percaya ya Tuhan, janji-Mu adalah kebenaran. Namun, karena Sarai belum juga melahirkan anak, ia menyarankan agar Abram mengambil Hagar hambanya sebagai istri kedua. Hagar melahirkan Ismail, tetapi Allah menegaskan bahwa keturunan yang dijanjikannya akan datang melalui Sarai. Abram, aku belum juga melahirkan anak. Ambillah Hagar sebagai istri kedua. Mungkin melalui dia, kita akan mendapat keturunan. Baiklah Sarai, aku akan melakukannya. Ketika Abram berusia 99 tahun, Allah menampakkan diri kepadanya lagi dan membuat perjanjian dengannya. Allah mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, yang berarti bapa segala bangsa, dan nama Sarai menjadi Sarah, yang berarti putri. Abram, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Namamu akan menjadi Abraham, dan nama Sarai menjadi Sarah. Aku menetapkan sunat sebagai tanda perjanjianku denganmu. Aku akan mematuhi perintah-Mu Tuhan. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini bisa melahirkan anak? Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Ishak. Melalui Ishak, aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan keturunanmu. Sebagaimana yang telah dijanjikan, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan memberinya nama Ishak. Kelahiran Ishak merupakan pemenuhan janji Allah kepada Abraham dan Sarah. Mereka sangat bersukacita dan mengadakan perayaan besar untuk merayakan kelahiran Ishak. Tuhan telah membuatku tertawa, dan setiap orang yang mendengar tentang ini akan tertawa bersamaku. Ishak adalah bukti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anak yang Engkau berikan kepada kami. Ishak adalah berkat dari-Mu. Ujian terbesar bagi iman Abraham datang ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban di Gunung Moria. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria.
persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Ya Tuhan, aku akan mematuhi perintah-Mu. Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria. Ayah, di mana domba untuk korban bakaran itu? Allah akan menyediakan domba untuk korban bakaran itu, anakku. Saat hendak mengorbankan Ishak, malaikat Tuhan mencegahnya. "Abraham, jangan layangkan tanganmu kepada anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan korban pengganti. Setelah kematian Sarah, Abraham menikah lagi dengan Ketura dan memiliki beberapa anak lagi. Namun sebelum wafat, Abraham memberikan semua miliknya kepada Ishak. Janji-janji Allah kepada Abraham diteruskan kepada keturunannya, dan melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, seluruh umat manusia menerima berkat keselamatan. Iman Abraham yang teguh dan ketaatannya yang penuh menjadi teladan bagi semua orang beriman sepanjang masa. Nah, adik-adik, ketaatan dan kepercayaan Abraham kepada Tuhan mengajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Kisah pengorbanan Ishak menekankan pentingnya pengorbanan pribadi dan komitmen kepada nilai-nilai iman, bahkan dalam situasi sulit. Abraham sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjadi contoh bagi orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak dengan nilai-nilai moral. Sebagai tokoh yang dihormati dalam 3 agama besar, Abraham mengajarkan pentingnya persatuan, penghormatan, dan dialog antar agama. Janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunan dan tanah perjanjian mengajarkan tentang harapan dan optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kisah migrasi Abraham dari Ur ke Kanaan mencerminkan pengalaman banyak orang modern yang harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, mengajarkan tentang iman dan bantuan selama transisi besar. Dengan demikian, kisah Abraham memberikan panduan dan inspirasi bagi umat Katolik dalam menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan dengan iman, harapan, dan cinta. Rohani kecil menemani setiap hari-hariku dalam sabda Tuhan Yesus, aku